1. Pisang atau musa. Pohon pisang digolongkan ke dalam tumbuhan Angiospermae, berkeping satu atau monokotil. Akar dari pohon pisang adalah akar serabut. Batang daun pisang berbentuk bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang tidak berkambium dan tidak bercabang. Daun pisang lebar dan memanjang sejajar dengan dipisahkan oleh tangkai daun. Posisi tangkai daun membelah menjadi dua bagian dan dilapisi kelopak bunga yang berwarna merah atau biasa disebut jantung pisang. Letak bunga di ujung tandang buah. Bunga merupakan bunga sempurna yang terdiri dari jantan dan betina. Bunga semu dilengkapi penutup warna merah. Buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau di saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanaman yang menempel pada tandan pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah pisang, sedangkan setiap tandan memiliki 6-20 sisir pisang. 2. Pepaya atau Carica papaya. Tumbuhan ini termasuk pada golongan tumbuhan Angiospermae. Berkeping dua atau dikotil. Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang. Akar berwarna putih dan sedikit kekuningan. Akar tidak terlalu banyak dan kuat. Pepaya termasuk golongan tumbuhan poligam karena pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna. Bentuk terompet letak di ketiak daun, tepi bertajuk 5, bersimetri banyak warna bunga putih kekuningan. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai. Batang berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas daun dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daun pepaya merupakan daun tunggal berukuran besar, menjari, bergerigi, dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun. Daun pepaya dikatakan mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang meruncing, tangkai daun panjang dan berongga, permukaan daun licin, mengkilat. 3. Cemara embun atau Juniperus communis. Tumbuhan ini termasuk dalam golongan tumbuhan Gymnospermae. Pohon cemara memiliki bunga tunggal dan berumah satu. Bunga pohon cemara disebut juga bunga semu. Pohon cemara memiliki akar tunggang warna dari akar putih kotor atau kekuningan. Akar pohon cemara berfungsi untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan untuk menyerap air. Daun pohon cemara berbentuk cukup ramping serta runcing yang berguna sebagai alat untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Batang berbentuk tegak bulat, permukaan batang agak kasar, serta dalam batang mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri kosmetik. Batang berwarna coklat dan bercabang. 4. Singkong atau Manihot esculenta. Tumbuhan ini termasuk pada golongan tumbuhan Angiospermae. Berkeping dua atau dikotil. Daun pada singkong menjari dan lonjong, yang mempunyai garis pada setiap daun dengan tepi yang terlihat rata. Bunga singkong berumah satu. Bunga jantan dan betina ada pada satu tanaman. Singkong berakar serabut yang terspesialisasi yaitu
akar yang dapat berubah bentuk karena berbeda dengan fungsi asal. Batang berbentuk bulat, berbuku-buku, berkayu, tumbuh memanjang, berwarna coklat, dan berruas-ruas. 5. Melinjo atau Gnetum gnemon. Tumbuhan ini termasuk dalam golongan tumbuhan Gymnospermae. Akar pada tanaman melinjo ini adalah akar tunggang yang mampu menembus tanah sedalam 3-5 meter. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat dengan diameter sekitar 10-20 cm. Sistem percabangannya adalah monopdial, yaitu batang pokok terlihat jelas karena lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dibandingkan dengan yang cabang. Daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Bunga pada melinjo adalah bunga tidak sempurna yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Ketidaksempurnaan bunga pada tanaman melinjo tersebut dikarenakan bunga jantan yang terdiri dari benang sari dan bunga betina yang terdiri dari karangan bunga terpisah. Sehingga pada proses penyerbukan tidak dapat dilakukan secara langsung, namun membutuhkan bantuan dari berbagai elemen, seperti angin, air, hewan, dan juga manusia. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan warna merah pekat apabila sudah matang. Kesimpulan, perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae berdasarkan struktur serta ciri-ciri bagian tubuhnya antara lain: biji. Biji yang ada pada tumbuhan Gymnospermae adalah biji terbuka, sedangkan pada Angiospermae tertutup, sehingga daun buahnya tak terlihat dari luar. Bentuk daun tumbuhan Gymnospermae memiliki bentuk daun yang sempit dan kaku. Misalnya pada tumbuhan melinjo yang daunnya berbentuk oval dan terdiri tangkai daun dan helaian daun. Sementara itu, untuk tumbuhan Angiospermae memiliki bentuk daun yang pipih, atau ada juga yang menyirip dan menjari, dengan susunan daun yang bervariasi. Batang. Tumbuhan Gymnospermae memiliki kambium, sedangkan pada Angiospermae terdapat kambium, atau tumbuhan berkeping dua, dan juga ada yang tidak atau berkeping tunggal. Akar. Perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae yakni pada akar. Gymnospermae memiliki akar tunggang, sedangkan pada Angiospermae memiliki akar yang bervariasi. Untuk tumbuhan yang berkeping ganda, akarnya tunggang, sedangkan yang berkeping tunggal berakar serabut.